Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang kami muliakan, semoga kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak, mari dari lubuk hati yang paling dalam kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah sesuai dengan yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam kehidupan manusia, ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah memerintahkan kita untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia itu dihidupkan oleh Allah, maka Allah memerintahkan manusia itu senantiasa untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kepada orang yang beriman, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dipertegas oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejak kita di alam rahim, usia 4 bulan di dalam rahim, Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, benarkah aku ini adalah Tuhan kamu, benarkah aku ini adalah ilah kamu? Maka seluruh anak manusia yang sudah ditiupkan ruh oleh Allah di dalam alam rahim ibunya, maka dia berkata, qalu bala sahidna, benar ya Allah, engkaulah ilahku ya Allah. Ini menunjukkan persaksian kita pertama kepada Allah, mengakui bahwa Allah adalah ilah kita, bahwa Allah adalah Rabb kita, bahwa Allah adalah yang akan kita sembah dan akan kita mengabdi kepadanya.
maka ketika kita lahir di muka bumi, Allah pertegas lagi di dalam Al-Quran, sungguh kata Allah, setiap manusia yang aku ciptakan di muka bumi ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, pengabdian manusia di muka bumi ini ada dalam bentuk ibadah solat, ada dalam bentuk ibadah puasa, ada dalam bentuk ibadah sedekah, zakat dan lain sebagainya. Namun terkadang kita sebagai manusia tentu selalu bertanya di dalam hati kita, apakah amal ibadah yang selama ini kita kerjakan merupakan amal ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tentu sebagai manusia kita selalu setiap kali melakukan sesuatu perbuatan, kita ingin mengharapkan sebuah imbalan, kita ingin mengharapkan sesuatu yang didapat dari setiap apa yang kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita melakukan amal ibadah di muka bumi ini, mengabdi kepada Allah, tentu kita berharap amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaannya, bagaimana kita tahu apakah amal kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dalam sebuah pendapat, seorang ulama yang bernama Imam Hasan Al-Bisri yang lahir pada tahun ke-21 Hijriah, lahirnya di kota Madinah. Beliau lahir di Madinah, lalu pada usia 8 tahun sampai usia 14 tahun beliau pernah belajar bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Maka sepakat para ulama mengatakan, orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi, orang yang pernah belajar dengan sahabat Rasul secara langsung, maka dia disebut sebagai ulama tabi'in. Maka salah satu ulama tabi'in itu adalah Imam Hasan Al-Bisri. Nama asli beliau adalah Imam Al-Hasan, tapi pada usia 14 tahun beliau merantau hijrah ke kota Basrah yang ada di Irak. Karena beliau diangkat sebagai ulama besar di kota Basrah, maka orang menyebutnya dengan kata Basri, karena daerah itu disebut sebagai tempat yang disebut dengan Basrah. Maka para ulama mengatakan Imam Hasan Al-Bisri adalah ulama tabi'in karena beliau pernah belajar dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Hasan Al-Bisri, kalau engkau ingin mengetahui tentang bagaimana amalmu diterima atau tidak oleh Allah, ada 3 ciri yang bisa engkau lihat terhadap dirimu. Yang pertama, kata Imam Hasan Al-Bisri, bahwa orang ketika dia melakukan ibadah, agar ibadahnya tahu diterima oleh Allah, yang pertama amal ibadah itu berbekas dalam hidup dan kehidupannya. Ketika dia mengerjakan solat, maka ibadah solat itu menjadi filter baginya, menjadi penyaring baginya, menjadi penolak baginya andai kata dia akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fungsi dari ibadah solat, Allah katakan di dalam Al-Quran, wama, sesungguhnya solat itu, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya solat itu tidak lain adalah, kata Allah, adalah untuk mencegah manusia dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka ketika hari ini kita kerjakan solat, setelah kita melaksanakan ibadah solat, filter terjadi. Ketika kita mau melakukan kemaksiatan, menggibah orang, memfitnah orang, atau mungkin tangan kita akan melakukan kezoliman kepada orang, maka kita segera dengan solat tadi memfilter kita, tak kita lakukan kemaksiatan itu. Ketika mata akan melihat sesuatu yang buruk, pornografi atau porno aksi, maka mata itu tercegah dengan sendirinya, karena solat yang kita lakukan menjadi penyaring dalam hidup dan kehidupan kita. Berbekas ibadah solat itu dalam hidup dan kehidupan kita. Apabila ini ada pada diri kita, maka kata Imam Hasan Al-Bisri tadi, maka ibadahmu betullah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, ibadah puasa
Apa makna ibadah puasa? Kalau kita buka beberapa literatur dalam kitab, bahwa makna puasa adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena puasa tidak lain adalah tujuannya bagaimana mengendalikan diri manusia dari hal-hal yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai saudaraku, wahai sahabatku, hari ini kita menang dalam melaksanakan peperangan jihad menghadapi musuh-musuh Allah, tapi sebentar lagi ada perang yang amat besar." Apa dia ya Rasulullah? Pengendalian dari hawa nafsu, pengendalian diri, yaitu adalah melaksanakan ibadah puasa. Orang yang hari ini selesai melaksanakan ibadah puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah yang lainnya, tentu dia mampu mengendalikan daripada hawa nafsunya. Karena seringkali orang lalai terhadap hawa nafsunya. Apa yang hari ini terjadi kaum muslimin rahimakumullah, andai kata nafsu lebih dikedepankan, tentu banyak hal keburukan yang akan terjadi. Ketika hari ini bicara orang tentang harta warisan, ada anak, ada saudara, ada kaum kerabat yang bisa jadi bercerai-berai terhadap saudaranya karena nafsu yang tak mampu dia kendalikan. Gara-gara harta warisan, ada abang, ada kakak yang memutuskan hubungan silaturahim, kekerabatan, kekeluargaan, lantaran dia tak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ini hak saya, ini hak saya. Semua mengatakan dia berhak atas harta ayahnya, atas harta ibunya. Padahal sesungguhnya itu semua akan menghancurkan daripada kehidupannya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi orang yang hari ini dia tak mampu mengendalikan hawa nafsunya, gara-gara masalah harta dia putuskan hubungan silaturahim. Nabi dengan tegas mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga ya Rasulullah? Khati'ur rahimah, Allah, orang yang hari ini senantiasa untuk memutuskan hubungan silaturahim. Na'udzubillahi min zalik. Tidak hanya kepada teman, tidak hanya kepada saudara, bahkan yang lebih dahsyat lagi adalah antara adik beradik putus hubungan gara-gara masalah harta warisan. Ini semua karena hawa nafsu. Bahkan ketika hari ini, ketika jabatan yang ada pada diri kita, kita ambil dengan cara yang batil karena nafsu kita. Kita lakukan sesuatu yang buruk kepada orang, memfitnah orang, sehingga orang itu tak mendapatkan lagi jabatannya. Itu termasuk orang yang hari ini tak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Maka orang yang tak mampu mengendalikan hawa nafsunya termasuk, kata Imam Hasan Al-Bisri, orang yang hari ini tak akan pernah diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa hari ini ketika kita beribadah, amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah meningkat amal itu. Karena rasa di mana hati kita terpaut dengan ibadah itu, rindu rasanya untuk selalu menambah amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Karena kata Imam Hasan Al-Bisri, inna min jaza'al hasanah hasanata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan amal kebaikan, di mana orang itu menambah amal kebaikan yang sudah dia lakukan. Hari ini kita sudah melakukan ibadah solat, rindu terus melaksanakan ibadah solat. Kenapa? Solat membuat hati kita tenang. Karena solat itu dekat dengan Allah. Karena solat itu untuk agar kita senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Maka setiap hari kita jaga ibadah solat kita. Bahkan solat yang kita kerjakan lebih cepat di awal waktu kita kerjakan. Kenapa? Selama ini boleh jadi solat kita lalai, solat kita di ujung waktu, tapi karena hati sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat dan ingin selalu kita jaga solat kita di awal waktu. Karena sesungguhnya solat yang paling baik tentu adalah solat di awal waktu. Orang yang hari ini ketika dia rajin membaca Al-Quran, Iqra'ul Quran, dia tambah lagi amalan-amalan itu dengan selalu membaca Al-Quran. Setiap waktu, setiap menit, setiap detik, setiap jam, ketika dia mungkin dalam arti kata dia senantiasa punya waktu,
maka dia tambah amalan bacaan Iqra'ul Qur'annya, karena dia sadar Al-Quran akan menolongnya besok menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pula yang dijelaskan Nabi di dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa inna ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, bahwa Al-Quran besok akan datang memberikan syafaat kepada kamu. Maka orang yang terpaut hatinya senantiasa membaca Al-Quran, maka waktunya tak ada lagi dia sia-siakan. Setiap kali ada waktu kesempatan untuk dia membaca Quran, dia senantiasa membaca Al-Quran, walaupun mungkin hanya satu ayat yang dia baca ketika memiliki waktu tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Bisri, kalau kalian ingin tahu bagaimana amal kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak menunjukkan amalan itu kepada orang lain. Dia jaga amalannya agar dia terhindar dari sesuatu yang disebut dengan riya. Dia hindari dirinya agar jauh dari sifat-sifat yang akan merusak amal ibadahnya. Ketika dia solat, dia jauhkan dari riya. Ketika dia berpuasa, dia jauhkan dirinya dari riya. Ketika dia berinfak, bersodakoh, dia jauhkan dirinya dari riya. Sehingga tak ada terbetik dalam hatinya, saya hebat, saya kuat, saya lebih hebat dari saudara saya. Karena amal ibadah baru bernilai di sisi Allah tidak lain adalah karena keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa. Amal ibadah itu mukhlis, ikhlas, semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, mudah-mudahan dari tiga yang diungkapkan oleh ulama ini kita dapat mengambilnya. Dari tiga ini mudah-mudahan ada pula pada diri kita, sehingga setiap amal yang kita kerjakan kita bisa merasakan apakah amalan kita hari ini sudah menjadikan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم بأحسن الخاتمة ولا تفتن علينا أجلنا وأعمالنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.